Kalau Undang-Undang 9 kali 2 itu berlakukan, otomatis mereka hanya bisa menjabat selama 12 tahun. Berarti berapa tuh yang hilang? Ada 6 tahun potensi peluang masa menjabat kepala desa yang hilang akibat diberlakukannya perubahan skema ini yang digulirkan, yang digaungkan oleh Menteri Desa. Nah itu kerugiannya. Kami ini para kepala desa dihujat oleh masyarakat, dianggap serakah, dianggap gila jabatan. Padahal isu pertama yang memunculkan itu dari sana, Dari Pak Menteri. iya dari pusat. Bukan Tapi dari yang jadi korban Presiden. kami loh, para kepala desa yang ada di wilayah gitu. Karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Bung Rapik Rahmat Taufik. Beliau sekarang udah menjadi sekretaris DPD Apdesi Provinsi Banten. Udah resmi, katanya sih begitu. Mudah-mudahan benar. Kita hari ini akan berbicara masalah jabatan, sahabat Banten. Kenapa jabatan? Karena jabatan adalah sesuatu yang kayaknya seperti candu, yang selalu bikin ketagihan untuk menepati jabatan. Baik, selamat datang di studio kami, Selamat datang Kang Pak Beni, Kepala Desa Rapik Rahmat Taufik, dan Desa juga Bayat Timur. sekaligus Sekretaris DPD Apdesi Provinsi Banten. Ya, Udah betul. sah, Pak Sah, Jarod? insya Allah sah. Udah resmi ya? Sudah resmi. Tinggal mungkin nunggu SK aja dari DPP. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat ini turun SK. Karena baru kemarin Baru kemarin saya di rotasi. ya, ditetapkan oleh Ditetapkan. kawan-kawan di DPC Apdesi Banten untuk menjabat posisi Sekjen Apdesi DPD Provinsi Banten. Sekjen ya, Sekjen, Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal. Iya. Baik, yang kita bahas bukan mengenai sekretaris, tapi yang kita bahas figur mungkin ya. Tidak Ya, bisa boleh. juga mengatasnamakan sekretaris, khawatir ada yang tersinggung. Dalam satu pekan terakhir, ribuan kepala desa datang ke DPR untuk mendukung usulan Menteri Desa dan PDT bahwa jabatan kepala desa akan diperpanjang menjadi 9 tahun dan 2 periode dibatasinya. Ya, Demikian ya, Pak Jarod ya. betul. Nah, sementara saya baca dalam pemberitaan Jarod Bayat Timur ini lantang. Padahal jabatan itu menurut saya sih strategis. Jabatan dari sekarang 6 tahun menjadi 9 tahun. Ya. Apa kemudian yang membuat Pak Jarod menolak usulan untuk diperpanjang menjadi 9 tahun? Apakah mencari popularitas Ya. atau apa sebenarnya? Ini saya harus menyampaikan dulu kronologis awal bahwa kaitan soal merubah skema dari 6 tahun kali 3 periode diganti menjadi skema 9 tahun kali 2 periode itu usulan awalnya digaungkan oleh Menteri Desa dan PDT. Datangnya Bapak Halim Abdul Iskandar. Nah, ketika isu itu digulirkan oleh beberapa pihak, langsung dimakan, langsung ditangkap dan langsung diamini. Padahal jika ditelisik lebih dalam, justru kalau skema merubah dari 6 kali 3 menjadi 9 kali 2 justru merugikan siapa? bagi para kepala desa yang saat ini sedang menjabat. Kenapa demikian? Karena ada potensi masa jabatan yang justru hilang. Ada potensi ya, peluang masa jabatan yang hilang ketika skema 9 kali 2 ini diberlakukan. berapa yang hilang? Nih, misalkan contoh begini. Ketika 2023, walaupun memang proses pengesahan undang-undang itu kan panjang ya, tidak serta-merta ketika kata setuju langsung berjalan, tidak seperti itu juga. Misal, undang-undang disahkan 2023 saat ini oleh pemerintah. Skemanya 9 kali 2. Berarti undang-undang itu nanti akan berlaku tentunya kan setelah disahkan. Karena kan undang-undang kan tidak berlaku surut. Begitu kan? Nah, yang rugi itu bagi para kepala desa yang saat ini sedang menjabat di periode kedua. Ketika undang-undang itu disahkan, otomatis mereka tidak akan bisa lagi mencalonkan diri menjadi kepala desa karena undang-undang sudah disahkan 9 kali 2. Rugi kan? Berbeda ketika kembali ke skema awal yang ada di Undang-Undang nomor
6 tahun 2014 soal skema 6x3 itu, para kepala desa yang saat ini menjabat di periode kedua itu masih bisa mencalonkan kembali di periode ketiga. Berarti tetap mereka punya peluang menjabat itu sampai 18 tahun. Kalau Undang-Undang 9x2 itu berlakukan, otomatis mereka hanya bisa menjabat selama 12 tahun. Berarti berapa tuh yang hilang? Ada 6 tahun potensi peluang masa menjabat kepala desa yang hilang akibat diberlakukannya perubahan skema ini yang digulirkan, yang digaungkan oleh Menteri Desa. Nah itu kerugiannya. Tapi kan periode menjabat itu menjadi lama. Satu periode itu 9 tahun. Betul. Pikirannya kan sesederhana itu, bahwa saya menjabat sebagai kepala desa 9 tahun daripada hanya menjabat 6 tahun. Kan lebih diuntungkan dari segi waktu. Nah, bagaimana juga Pak Djaro kemudian ini berpikiran untuk melakukan usulan penolakan sementara ribuan mendukung? Yang pertama, ini ada salah pemahaman dari beberapa kawan-kawan saya. Yang salah pemahamannya dikira ketika jabatan 9 tahun itu diberlakukan, otomatis mereka yang saat ini menjabat akan nambah secara otomatis. Kan tidak seperti itu. Karena di undang-undang itu kan ada asas non retroaktif itu. Asas tidak berlaku surut. Undang-undang itu kan baru bisa dilakukan setelah disahkan. Bagi kami nih, para kepala desa yang dilantik, yang di SK-kan sebelum undang-undang disahkan, kan tidak secara otomatis mengikuti undang-undang yang baru itu. Kamu masih yang lama gitu. Kamu masih mengikuti ke masa periode jabatan kamu yang 6 tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi bisa saja itu dilakukan di 2024 setelah revisi pengesahan undang-undang. Ya, yang jelas undang-undang itu kan berlaku setelah disahkan. Jadi kan tidak berlaku surut, tidak lari ke belakang, tidak juga secara otomatis. Tapi saat ini dan seterusnya. Jadi nanti ketika undang-undang disahkan di 2023, berlakunya itu bagi para kepala desa, bagi para calon kepala desa yang akan mencalonkan diri di tahun 2003 dan seterusnya. Gitu. Bukan memperpanjang jabatan yang saat ini. Bukan, karena itu tadi ada asas non retroaktif itu. Itu yang pertama. Yang kedua, 9 tahun itu saya pikir kan terlalu panjang. Banyak berbagai pihak yang menyatakan bahwa kontestasi perpolitikan di desa ini lebih panas ketimbang perpolitikan di tingkatan perkotaan. Nah, saya pikirkan itu dikembalikan ke figur, ke sosok kepala desanya masing-masing. Bisa nggak mereka mengademkan kembali, mengkondusifkan kembali perpolitikan pasca pilkades terjadi. Nah, ketika mereka punya kemampuan untuk menyatukan kembali perpecahan-perpecahan pasca pilkades, saya pikir tidak butuh waktu bertahun-tahun kok untuk mengkondusifkan lagi wilayah. Makanya itu dikembalikan ke figur kepala desa, dan saya pikir tidak jadi alasan bahwa durasi itu yang akhirnya agar ada peluang para kepala desa untuk mengkondusifkan kembali, saya pikir tidak jadi alasan. Percuma saja ketika durasi ditambah jadi 9 tahun. Kalau kepala desanya baperan, kalau kepala desanya tidak mampu mengkondusifkan, ya tetap kacau aja di 9 tahun. Makin lama tuh proses konflik yang terjadi di wilayah pedesaan akibat ketidakmampuan. Jadi ini kuncinya kualitas para kepala desa yang memimpin di wilayahnya masing-masing, bukan soal durasi 6 atau 9 tahun. Di Banten sendiri yang sepakat ada satu lagi, yang ketiga. Kenapa saya suarakan menolak itu? Karena proses regenerasi lambat. Dulu masyarakat pedesaan itu diidentikan sebagai masyarakat kampungan. Itu dulu ya. Sekarang ini kan masyarakat di perkotaan dan pedesaan ini memiliki kualitas yang sejajar. Banyak potensi-potensi muda di desa yang tidak kalah hebat dengan masyarakat yang ada di wilayah perkotaan. Bayangkan ketika 9 tahun dilakukan. Proses regenerasi kepemimpinan di desa itu, padahal potensi-potensi anak muda yang ada di desa yang memiliki kualitas kepemimpinan yang bagus itu akhirnya jadi agak terhambat. Karena itu tadi, lamanya durasi jabatan. Begitu. Ya, karena tapi jabatan itu seolah-olah ketika udah menempati jabatan tertentu yang strategis, memang orang bisa ingin berlama-lama menempati di situ, begitu ya. Ya, makanya harus dipahaminya begini, bahwa ketika
kita ini para kepala desa ini orang-orang terbaik loh di desa masing-masing. Karena kita dipercaya oleh ribuan masyarakat desa di desa kita untuk memimpin desa tersebut. Nah, yang harus dipahami oleh kita bersama bahwa jabatan itu kan tanggung jawab. Jabatan itu beban yang memang cukup luar biasa dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kampanye, Jaro. Pak Jaro jangan kampanye di sini. Ini tidak untuk enggak, saya nggak mau nyalon menjadi calon dewan atau apa, saya mau jadi Jaro aja, makanya tidak kontes kampanye. Saya pilih boleh ya. Kita tidak menyediakan ruang untuk pencitraan publik. Dari 1.328 lebih jumlah desa yang ada di Provinsi Banten ya. Berapa persen menurut analisa Pak Kades yang mendukung penolakan jabatan 9 tahun itu? Awalnya banyak. Awalnya banyak yang menolak jabatan itu. Karena apa? Karena banyak yang belum memahami seutuhnya soal ada tadi potensi pengurangan itu ya, ada potensi pengurangan peluang masa jabatan itu. Tapi tren ke sini contoh di Abdesi saja. Di Abdesi pertama itu memang kami yang menyuarakan dari DPC Abdesi Lebak sebelum saya menjabat di Sekjen Abdesi Banten. Kami yang menyuarakan pertama, akhirnya kesini banyak dari wilayah lain, dari Kalimantan Timur, dari Jawa Barat, dari beberapa DPC di wilayah lainnya yang juga menyuarakan hal yang sama, penolakan itu. Karena itu tadi mungkin salah satunya skema yang saya sampaikan tadi, adanya potensi kerugian justru bagi kita, bukan menguntungkan bagi kepala desa yang ingin memperpanjang masa jabatan. Itu yang pertama. Terus di sisi lain, akibat dihembuskannya isu itu oleh menteri, kami ini para kepala desa dihujat oleh masyarakat, dianggap serakah, dianggap gila jabatan. Padahal isu pertama yang memunculkan itu dari sana, Pak Menteri. Iya, dari pusat. Tapi yang jadi korban kami loh, para kepala desa yang ada di wilayah gitu. Karena itu hal-hal yang fenomen yang saat ini sedang terjadi. Coba posisi Kang Beni cek di media sosial pasca isu itu dihembuskan. Mayoritas masyarakat, mayoritas netizen itu ngehujat kepala desa. Mungkin persentase kecil ada yang mendukung. Yang saya pantau dari medsos, mau TikTok, mau platform media sosial lah, itu mayoritas ngehujat kok. Yang dirasakan Pak Jaro sendiri di tengah-tengah masyarakat, apa menjadi reaksi masyarakat? Itu kan yang real. Ya. Reaksi-reaksi masyarakat yang Karena saya bagian dari orang yang menolak itu. Gitu. Makanya ketika ada netizen, ada masyarakat yang ngehujat kawan-kawan seprofesi saya, justru saya miris. Justru saya khawatir image kepala desa ini sekarang jadi buruk akibat dari dihembuskannya isu itu soal masa jabatan. Makanya kenapa saya nyatakan dari awal menolak, minimal saya bisa mengurangi tudingan-tudingan buruk, tudingan-tudingan jelek masyarakat terhadap para kepala desa, itu salah satunya. Dari sekian banyaknya alasan lain tentunya. Nah, artinya dengan ada penambahan isu jabatan ini, apakah juga kemudian Pak Jaro Rapik ini ingin menambah periodisasi, nantinya ingin mencalonkan diri jadi kepala desa dan merasa berada di zona nyaman dengan kekuasaan daerah, kekuasaan di desa? Saya ini baru jadi kepala desa ini baru setahun lebih. Masih ada sisa 5 tahunan saya menjabat jadi kepala desa. Jadi saat ini saya belum berpikir apakah saya akan memperpanjang, saya akan mencalonkan kembali atau tidak, itu saya belum berpikir ke sana. Sekarang saya hanya fokus bagaimana caranya ketika saya menghabiskan masa jabatan saya bisa memberikan yang terbaik ke masyarakat. Ini bukan kampanye, bukan. Tapi memang ini bagian dari komitmen saya ketika saya dipercaya oleh masyarakat untuk menjabat sebagai kepala desa Bayah Timur. Waktu menyuarakan penolakan 9 tahun, kepala desa Jaro Rapik juga dihujat sama teman-teman seprofesi. Artinya karena kebanyakan faktanya ribuan kepala desa itu mendatangi DPR RI mendukung. Dan Anda adalah salah satu yang menolak. Salah satu. Artinya masih banyak mungkin di luaran yang juga menyuarakan sama. Ada gak intimidasi atau misalkan bicara tentang bagaimana teman-teman seprofesi untuk
lu harusnya sama Ya. deh dengan menteri gitu. Secara langsung saya tidak ada. Secara langsung saya tidak ada. Tapi saya dapat laporan dari beberapa kawan-kawan di grup-grup kepala desa, baik di berbagai, ya kita bicara Banten lah ya, ada di Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang gitu dan lainnya. Seperti yang saya bilang tadi, awalnya memang bahasa bukan menghujat lah, kalau menghujat terlalu kasar mungkin ya, hanya sebatas karena kan kita grup-grup kepala desa ini kan ruang diskusi, mungkin hanya perdebatan saja di situ, perdebatan atas bedanya pendapat. Bukan beda pendapatan ya, tapi beda pendapat gitu. Tapi kan kesini akhirnya jadi clear lah. Saya pikir clear sekarang. Karena yang saya bilang tadi bahwa tren sekarang ini justru banyak kawan-kawan yang akhirnya menyepakati soal itu. Karena itu tadi ada potensi kerugian itu. Nah ini kan hanya sebatas suara ya, dan sebenarnya masih usulan. Ya. Kalau saya baca pemerintah juga Presiden Jokowi akan segera menerima usulan Mendes untuk menetapkan jabatan 9 tahun. Ya. Maksudnya kalau ini menjadi penolakan, apakah Anda juga akan melakukan penolakan di tingkat pemerintah pusat? Melakukan gerakan penolakan seperti itu atau gimana? Kemarin saya ikut konferensi pers yang digelar oleh DPP Abdesi di salah satu hotel di wilayah Senayan, Jakarta. Jadi memang justru Abdesi pusat itu memang DPP dalam usulan yang disampaikan ke Mendagri justru bukan 9x2 loh. Tapi 9x3. Berarti 27 tahun tuh. Itu lebih sadis lagi. Itu lebih sadis lagi memang. Gitu. Tapi kan kalau menurut saya pribadi nih ya, saya bukan bicara sebagai organisasi terkait hal ini mah. Kalau bicara pribadi itu, mendorong 9x3 itu hampir sama dengan mendorong pengen Pak Jokowi jadi 3 periode jadi presiden. Jadi hal yang tidak mungkin bagi saya karena akan merubah semuanya, akan merubah konstitusi, akan merubah semua aturan. Dan kemarin disampaikan di konferensi pers Jakarta kemarin, Abdesi tidak terlalu fokus sebenarnya terhadap durasi masa jabatan. Abdesi itu lebih terkait soal jabatan kembali saja ke skema awal di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, gitu kan, soal 6x3. Abdesi lebih fokusnya apa? Pertama, kembalikan kekuasaan desa. Desa itu sebagai wilayah yang memiliki otonom sendiri. Terus yang keduanya, kita kemarin mendesak soal agar presiden menambah anggaran dari APBN untuk dana desa, untuk meningkatkan dana desa, gitu. Karena kan saat ini kalau saya cek dan saya dapat info dari kawan-kawan, ini dana desa ini di bawah 2% sekian ini untuk besarannya untuk desa. Satu desa itu besarannya berapa satu desa? Memang variatif. Ini tergantung kondisi wilayah, jumlah penduduk dan lain-lain. Banyak indikatornya lah. Besarannya itu antara 500 sampai 1,5 miliaran lah, itu beda-beda. Dan pengelolaannya itu diserahkan ke desa atau diatur? Ya, memang kepala desa kan sebagai kuasa pengguna anggaran ya, tapi kan tentunya kita ada juklak-juklis yang harus kita laksanakan ya, karena kan tidak serta-merta kita sebebas-bebasnya juga menggunakan dana desa, karena ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Cukup nggak dengan nilai segitu? Karena kan bagaimanapun desa adalah sebuah pemerintahan yang benar-benar dekat dengan masyarakat. Makanya kemarin DPP Abdesi mengusulkan ke presiden agar menambah besaran dana desa dari APBN. Bahkan tuntutan kita besarannya bisa di angka 7-10% loh dari APBN. Jadi kalau tercapai 7-10%, itu satu desa bisa di kisaran 3,5 sampai 5 miliar. Nah, saya pikir ketika besaran dana desa per tahun itu di angka segitu, itu akan luar biasa pembangunan yang ada di desa. Percepatan pembangunannya bisa berjalan secara maksimal. Dan Pak Jokowi presiden selalu bilang membangun Indonesia dari desa. Nah, saya pikir jika Pak Jokowi konsisten, kita bandingkan
kita korelasikan dengan apa namanya tadi usul dari Abdesi soal 7-10%, harusnya di ACC itu. Dan Mendes juga harusnya berbicara tentang bagaimana peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, harusnya bukan berbicara masa jabatan ya. Gini, Menteri Desa itu adanya karena adanya undang-undang desa. Kalau undang-undang desa itu nggak ada tuh Menteri Desa. Betul, Ya kan? Betul. Itu bahasa sederhananya. Jadi harusnya ketika Menteri Desa itu ada gara-gara undang-undang desa, berarti kalau berbicara owner lah, kita pakai bahasa sederhana, analogi sederhana lah. Bicara owner itu bukan menteri loh, tapi kita para kepala desa, karena kita yang menciptakan undang-undang itu, kita yang mendorong terciptanya undang-undang desa itu. Karena apa? Karena banyak hal-hal kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa yang tidak bisa tercover oleh dana desa dan anggaran dana desa. Makanya harapan kami ketika Banprop itu berada di kisaran minimal 250 juta, saya pikir akan ada suplai tambahan bagi kami untuk bisa melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Oke. Gitu. Yang terakhir, saya heran ketika Pak Rafiq ini menyuarakan penolakan dari jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Ya. Dan dia adalah paling yang membumi dan ditolak oleh rekan-rekan hasil profesinya, tapi kemudian malah mendapat hadiah amanah jadi sekretaris DPD Provinsi Banten. Itu yang saya belum menemukan titik hubungannya di mana. Tapi yang pasti kita mengucapkan selamat. Ya. Kemudian sebagai closing statement, Pak Kades, apa kira-kira yang Pak Kades harapkan dan buat menyambut 2024 dan menyolidkan tim di Abdesi? Pesan-pesannya apa nih buat para kepala desa di Banten? Saya meminta kepada rekan-rekan seprovinsi saya, kepada 1238 kepala desa yang ada di Provinsi Banten, kita harus jaga soliditas. Kita harus solid, kita harus kompak, kita harus fokus. Fokus yang pertama itu terhadap tanggung jawab diri kita masing-masing sebagai kepala desa yang ada di wilayah masing-masing. Tanggung jawab kita kepada masyarakat, tanggung jawab kita terhadap jabatan yang saat ini kita emban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga meminta agar para kepala desa tidak mudah dipecah belah. Apalagi saat ini sudah masuk tahun politik. Saat ini dan tahun depan ini tahun politik luar biasa. Potensi pecah belah dari oknum-oknum politis itu akan sangat rentan terjadi. Makanya saya juga meminta kepada rekan-rekan sejawat saya agar jangan mudah dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan sesaat para oknum-oknum politis itu. Yang ketiganya, saya juga meminta kepada para kepala desa untuk ayo kita tunjukkan kekuatan kita, kita tunjukkan kekompakan kita, kita tunjukkan bahwa kita ini masyarakat, pimpinan di wilayah masyarakat yang punya kekuatan full power. Untuk apa? Untuk merubah sesuatu, merubah tentunya sesuatu yang kurang baik menuju ke arah baik. Kita tunjukkan kekuatan kita ke pihak-pihak yang ada di atas kita, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pusat, sehingga mereka akan lebih peduli terhadap kita, mereka akan lebih aware terhadap kita, mereka akan lebih fokus untuk melaksanakan apa yang digaungkan oleh Pak Jokowi, yakni membangun Indonesia dari desa. Baik, demikian. Sangat menarik, dan karena kita juga ada jeda waktu biar mengakhiri perbincangan kita. Tapi ini adalah awal, semoga ke depan DPD Abdesi Banten lebih aktif dan kita siap berdiskusi dan memberikan saluran informasi ini kepada masyarakat Banten, apa yang ingin disampaikan oleh kepala desa yang ada di Provinsi Banten ke depannya. Demikian Pak Rafiq, terima kasih sahabat Banten Podes. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam.